Pagi teman-teman semuanya, bertemu kembali pada hari ini, teman-teman tanggal 25 Oktober. Semoga tetap semangat ya, hari Sabtu. Ada yang semangat pulang, ada yang semangat bikin acara sama teman gitu ya. Tapi sebelum itu kita hari ini ketemu sekali dulu untuk menyelesaikan rangkaian materi kita teman-teman untuk semester ini, semester satu dalam topik yaitu mula Abhidhamma Pitaka. Nah, teman-teman, saya sambil slideshow untuk membantu visualisasi kita semua. Jadi, kalau matanya sambil melihat gitu, harapannya nanti pikirannya bisa cepat gitu ya nyambungnya. Nah, teman-teman ini melanjutkan materi yang kemarin. Jadi, kemarin kita telah membahas pikiran yang seperti kemarin saya bocorkan ya, pikiran ini tuh ya jarang kita capai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi untuk hari ini adalah materi yang menjadi tujuan umat Buddha sebetulnya ya, yaitu materi pikiran tingkat 6, namanya Lokuttara Cita. Kalau kemarin, waduh, kita ini mempelajari pikiran yang tidak pernah kita capai, Bu. Sama, hari ini topiknya masih seperti itu, jadi pikiran yang juga belum kita capai, tapi kita akan membahasnya. Kenapa tidak dicapai kok telah kita bahas gitu ya? Supaya kita tahu bahwa pikirannya itu diarahkan ke mana, jalannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi ibaratnya orang kalau mau ke Jakarta ya kita memang mungkin sebagian ada yang belum pernah ke Jakarta gitu ya. Tapi kan minimal kita tahu petanya Jakarta, cara ke sana, bisa naik kereta, naiknya dari stasiun mana, turunnya di mana, itu kan juga perlu tahu. Kalau mau naik bus juga bisnya di terminal apa, nanti turunnya di Jakarta terminal apa, Kalideres, Pulau Gadung atau yang lain. Itu juga harus tahu. Nah, ibaratnya seperti itu. Begitu pula roadmap atau alur pikiran kita untuk mencapai tingkat kesucian pun kita juga harus tahu. Nah, pikiran kita sekarang di level apa, harus berjuang ke level apa menuju titik puncak yaitu Lokuttara Cita. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu arti harafiahnya gitu ya teman-teman. Saya ada satu kata yang itu ya melampaui kelebihan A. Nah, kita akan pelajari dulu dan cek dulu arti secara harafiahnya gitu ya, atau secara etimologinya, akar katanya, yaitu lokutara cita, dari kata loka, utara, dan cita. Loka itu dunia, utara itu bukan arah timur, tenggara, selatan, barat, daya, utara gitu ya. Tapi ini utara itu adalah melampaui, beyond bahasa Inggrisnya. BEYOND gitu ya. Terus cita adalah pikiran. Kalau secara literal apa adanya secara tekstual begini diartikan berarti pikiran yang telah melampaui hal-hal keduniawian. Artinya apa? Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, Lokutara Cita ini adalah cita atau pikiran yang telah mencapai tingkat kesucian. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan materi kemarin yaitu arupa, ini yang kemarin telah kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ada rupa wacara cita dan arupa wacara cita. Rupa wacara cita itu jananya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di jana 5 ini ada beberapa alternatif yang dapat dikembangkan lagi. Bisa seseorang itu dari jana 5 itu melanjutkan arupa jana seperti materi minggu kemarin yang telah kita bahas. Atau seseorang dari jana 5 ini bisa lanjut ke pencapaian. Dan bisa juga dari jana 5 ini lanjut ke Lokutara Cita seperti materi kita hari ini. Artinya ini juga memperkuat bahwa pencapaian jana melalui samatha bhavana dan pencapaian Lokutara Cita melalui wipasana itu saling berkaitan. Itulah mengapa Sang Buddha mengajarkan dua tipe meditasi, samatha bhavana dan wipasana bhavana yang keduanya saling berkaitan. Nah, setelah seseorang mencapai jana, mengarahkan prakteknya ke wipasana untuk mencapai Lokuttara Cita, maka seseorang akan bisa mencapai 4 tingkat kesucian. Sotapana, Sapadagami, Anagami, dan ini adalah 4 tingkat kesucian, 4 level pikiran yang dapat dicapai.
termasuk perumah tangga yang berkeluarga pun bisa mencapai sampai level yang ketiga anagami. Seperti itu. Kalau arahat biasanya setelah mencapai arahat seseorang akan otomatis menjadi apa ya? Menjadi selibat seperti itu. Entah itu menjadi silani, samanera, biksu biksuni akan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan setelah mencapai level A. Tapi Sotapana Sakadagami Anagami bisa dicapai dan masih tetap bisa menjadi seorang perumah tangga dengan status. Ada banyak kisah nanti teman-teman bisa browsing juga contoh-contoh perumah tangga yang telah mencapai tingkat kesucian. Yang paling terkenal adalah Tapindika dan Wisata. Upasaka Upasika Utama. Itu adalah contoh rumah tangga yang mencapai tingkat kesucian, khususnya keduanya mencapai tingkat kesucian Sotapana. Anagami dicapai oleh perumah tangga yang bernama Cita. Nanti bisa dicari Cita perumah tangga yang mencapai anagami. Nanti akan keluar. Nah, itu teman-teman, itu kalau mencapai jana 5 lanjut praktek sama wipasana mencapai tingkat kesucian, nanti bisa mencapai antara 4 ini. Lalu yang tingkat kesucian 1 sampai 3 bisa dicapai perumah tangga. Artinya, nah kita tidak patah semangat, kita pun bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian Sotapana, Sakadagami atau seperti itu. Arahat apa bisa? Ya bisa. Ya nanti secara otomatis setelah menjadi arahat itu akan menjadi dengan sendirinya akan memutuskan untuk selip. Seperti itu. Menempuh kehidupan pabajita, homeless atau kehidupan tanpa rumah. Karena apa? Ya sudah tidak melekat lagi. Kalaupun mungkin arahat itu punya rumah ya dia kemana-mana sudah tidak mikir kunci pintu gitu. Ngapain gitu ya. Ya barang-barang itu toh juga bukan milik saya gitu ya. Uang itu bukan milik saya. Istri suami juga bukan milik saya gitu. Mungkin kalau istri suaminya ditembung uang diminta gitu ya mungkin dikasih sama arahat gitu ya. Makanya arahat itu tidak cocok untuk apa ya menempuhi kehidupan berumah. Nah, kadang kita juga bertanya, emang ada efeknya apa tidak? Apakah ada dampaknya gitu? Sekarang kan zaman kata-kata dampak gitu ya. Kalau mencapai tingkat kesucian ada nggak sih dampaknya gitu? Baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas gitu. Tentu ada. Kenapa? Alasan utamanya adalah kalau kita selama ini berbuat baik itu jujur ya, itu kan masih ada pamrihnya. Saya Dana Katina ke Wihara Mendut ya karena nggak enak sama para Bante. Kalau muka saya nggak nongol ke Mendut nggak enak. Saya Dana Katina ke Wihara mana lagi juga nggak enak. Nah biasanya kita serba nggak enak. Terus kita anjang sana juga nggak enak. Kalau nanti ketempatan di rumah saya nanti nggak ada yang datang dong. Kalau saya nggak datang kemana-mana gitu. Kalau nggak saya nggak rajin. Jadi kadang kita berbuat baik itu masih ada sesuatu harapannya. Nah kan kalau kita berdana kita juga di dalam hati selalu mengucapkan ayu, wano, sukang, balang gitu ya. Mendapatkan panjang usia, ayu, wano, kecantikan, ketampanan, mendapatkan kebahagiaan, suka, dan mendapatkan bala atau kekuatan, power. Kadang itu juga menjadi indikasi bahwa kalau kita berbuat baik sebetulnya masih ada pamrihnya seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kalau seseorang sudah mencapai tingkat kesucian, apa yang mereka lakukan itu sudah bersifat alamiah. Berdana, dana katina, dana apapun, berbuat baik, menolong orang, menyeberangkan orang, memberi dana kepada orang yang membutuhkan, semuanya bukan lagi tanpa pamrih. Semuanya dilakukan karena itu menjadi sifat alamiah. Jujur tidak korupsi itu bukan karena penceritaan lagi, tapi memang sifat alamiahnya seperti itu. Bayangkan jika anggota DPR, para menteri, pemangku kepentingan kebijakan di suatu negara itu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tidak akan ada motif kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan kelompok itu tidak ada lagi. Semua dilakukan secara baik karena sifat alamiahnya. Nah, itu dampak positifnya jika seseorang mencapai tingkat kesucian. Jadi jangan dipikir kalau mencapai tingkat kesucian nanti tidak ada dampaknya sama sekali bagi diri sendiri maupun sosial masyarakat gitu ya teman-teman. Ada. Bahkan penting sekali ya semoga para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan di negara ini banyak yang mencapai tingkat kesucian gitu ya.
Ya kan ngimpi, ngimpi tidak apa-apa teman-teman. Nah, kembali ke topik kita, Lokutara Cita teman-teman. Jadi Lokutara Cita ini kalau kita ranking gitu ya, tingkat-tingkat pikiran, berarti kita ingat-ingat ini adalah tingkat pikiran nomor 6. Tingkat pikiran tertinggi, terbaik, pikiran tersehat, pikiran terwaras itu yang mencapai Lokutara Cita ini. Jumlahnya 840. Oke, men Bu gitu. 40-nya apa lah, nanti gampang kok, nanti akan kita pelajari bareng. Yang jelas kita tahu berarti materi hari ini adalah pikiran kelas 6. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Lokutara Cita itu seperti orang yang melihat pesawat dari kejauhan gitu ya. Kita seperti orang, kita adalah orang yang berdiri ini laku Lokutara Citanya adalah pesawat. Artinya kadang kita menganggapnya tinggi, tidak bisa dimengerti apa itu bola karepmu gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa mencapainya loh. Seperti orang ini, kalau dia kerja keras, dia punya niat gitu ya, punya uang, punya niat, punya kesempatan, dia akan bisa naik pesawat itu. Begitu pula kita, kalau kita niat, semangat, kita pun juga akan bisa mencapai Lokutara Cita. Nah, sementara ini kan baru, ya pokoknya tahu deh ada Lokutara Cita. Seperti orang ini, tahu deh ada pesawat, tapi detailnya kurang tahu. Dia jurusan kemana? Kalau saya mau naik pesawat yang sama di jam yang sama untuk keesokan harinya, saya pesennya di mana? Ya itu dia juga belum tahu pesan tiketnya di mana, jam berapa gitu dia belum tahu. Sama seperti kita, yang penting kita tahu dulu tujuannya yaitu ada Lokutara Cita. Ada pikiran tersehat, terbaik, terwaras yang bisa kita capai. Nah, materi hari ini adalah untuk mencari detail Lokutara Cita. Seperti orang ini yang sedang mencari detail pesawat, kode penerbangan, rute, dan lain-lain. Kita pun juga mencari detailnya dari Lokutara Cita itu seperti apa. Karena Lokutara Cita ini pikiran yang tidak muncul atau belum muncul dalam diri kita. Seperti itu, tapi bisa dimunculkan. Seperti orang ini, dia pun juga bisa naik pesawat ini loh, seperti itu. Itu ya teman-teman. Semoga analoginya membuat teman-teman paham dan tidak bingung. Nah, sekarang kita ngitung dulu 840. Teman-teman, Lokutara Cita ini pikiran yang mencapai tingkat kesucian kok jenisnya banyak, men Bu. Kok 8 per 40, lah 8 itu apa gitu ya. 8 itu artinya 4 maga, 4 pala. Rampung tuh ketemunya 8. Kenapa tingkat kesucian dibagi maga dan pala, Bu? Karena kalau maga itu adalah pencapaian pertama. Jadi mencapai yang pertama kali itu adalah Sotapana Maga. Jadi menembus jalan. Ibaratnya kalau kita naik semester itu registrasinya itu maga. Nah, setelah resmi, misalnya kayak kemarin ya teman-teman mahasiswa semester 1. Proses registrasi selesai itu proses menjadi maga. Setelah punya kartu mahasiswa, teman-teman statusnya mahasiswa semester 1 atau PALA. Begitu pula nanti naik semester 2 registrasi semester 2 berarti menyelesaikan maga. Setelah resmi menjadi mahasiswa semester 2 artinya kita telah resmi atau berdiam dalam kondisi PALA. Begitu seterusnya sehingga 4 tingkat kesucian ini ada 4 maga dan 4 pala. Totalnya dijumlahkan menjadi 8. Nah, angka 8 didapatkan dari 4 maga, 4 pala ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, kenapa bisa jadi 40? Nah, 40-nya itu berasal dari sini. Sotapana maga itu bisa mencapai, orangnya ini bisa mencapai jana 1, 2, 3, 4, 5. Sakadagami maga juga, anagami, arahata maga juga sehingga terdapat kalau ini kan Sotapati Maga Cita Jana 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, artinya terdapat 5 di kelompok sini. Sotapana Jana 1, Sotapana Jana 2, Sotapana Jana 3, Sotapana Jana 4, Sotapana Jana 5 kan ketemu 5. Nomor 2 ketemu 5, berarti 10. Nomor 3 ketemu 5, berarti 15. Nomor 4 ketemu 5 lagi, berarti jumlahnya 20 maga cita. Dan 20 pala cita. Sehingga 8 itu dari 4 ditambah 4, 4 maga 4 pala. Dan 20 ini dihasilkan dari perkalian antara tingkat kesucian dengan jana 1 sampai 5. Di sini terdapat 20 jana, di sini juga 20 jana. Atau 20 maga cita, 20 pala cita. Totalnya 840.
Nanti saya coba tuliskan dengan kata-kata saya, semoga nanti bisa membuat teman-teman paham. Nah, nama lengkapnya teman-teman seperti ini. Kalau Sotapanama Gajana satu, kita harus kembali ke faktor-faktor jana kemarin. Berarti nama komplit Sotapanama Gajana satu apa? Witaka Wicara Piti Suka Eka Gata Sahitang Patamajana Sotapanama Gacitang. Itu Sotapanama Gajana satu. Sotapanama Gajana dua, witakanya hilang, tinggal wicara. Wicara Piti Suka Eka Gata Sahitang Dutia Jana Sotapanama Gacitang. Begitu pula yang nomor tiga bicaranya tidak ada, tinggal piti suka eka gata kan. Berarti piti suka eka gata sahitang tatia jana sotapana magacitang. Begitu pula jana 4 dan jana 5. Begitu pula tingkat kesucian yang lain. Nah, tingkat kesucian yang lain, nah tugasnya hari ini teman-teman, silahkan pilih salah satu selain sotapana maga. Teman-teman bisa menuliskan bagan seperti ini, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arahata Maga. Atau Sotapana Pala, Sakadagami Pala, Anagami Pala, dan Arahata Pala. Kalau Pala gimana Bu? Seperti ini. Witaka Wicara Piti Suka Eka Gata Sahitang Patamajana Sotapana Pala Citang. Sotapana Pala Citang. Begitu pula yang Sakadagami nanti Witaka Wicara Piti Suka Eka Gata Saitang Patama Jana Sakadagami Pala Citang. Seperti itu. Itu penulisannya. Nah, teman-teman boleh milih satu. Dibuat tabel seperti ini nanti dikirimkan di grup kelas. Itu ya, boleh milih Sakadagami, Anagami, Arahat, baik maga atau pala. Kecuali Sotapana maga sudah kita buat contoh. Nah, saya mencoba membuat oret-oretan seperti ini, teman-teman. Kan maga 4, lalu pala juga 4. Nah, maga itu sotapana, sakadagami, anagami, arahat itu seperti ini. Setiap sotapan itu dikalikan seperti ini, 5. Sotapana jana 1, sotapana jana 2, sotapana jana 3, sotapana jana 4, sotapana jana 5. Artinya seorang sotapana dapat mencapai jana 1 sampai 5. Sakadagami juga dapat mencapai jana 1 sampai 5. Anagami dan arahat juga. Sehingga terdapat 4 maga dan 20 eh, maga cita hasil perkalian 4 maga dengan 5 jana. Seperti itu. Nah, kalau detailnya tuh seperti ini gambarannya. Maga 4 berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa jadi 20? 5, 5, 5, 5 jadinya 20. Sehingga maga cita jumlahnya 4, 20. Begitu pula yang pala. 1, 2, 3, 4 pala. Ketemu kalikan 20 janda sehingga palanya 4, 20. Maga 4, 20 ditambah pala 4, 20 ketemunya 8, 40. Itu kenapa Lokutara Cita disebut sebagai Lokutara Cita 8 garis miring 40. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman ke istilahnya ke analisis yang lain terkait pikiran gitu ya. Nah, kita tadi telah belajar bahwa secara abidama pikiran itu kan bertingkat-tingkat berjenis-jenis. Ternyata secara sains pikiran itu juga ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Ada pikiran konvergen, pikirannya fokus, ada pikiran divergen pada saat berpikirnya itu menghasilkan berbagai macam kemungkinan, bisa berpikir kompleks, out of the box gitu. Itu namanya pikiran divergen. Kalau konvergen tuh pikirannya fokus, pikirnya mau mangan weh. Mau kok pikirannya mangan weh, ra iso mikir liyane lah itu konvergen. Divergen. Wah, dia itu pikirannya divergen tuh, bisa mikir organisasi, mikir kuliah, mikir pacare, mikir wong tuane gitu ya. Semuanya bisa dipikir dan hasilnya maksimal. Lalu ada pikiran konkret, pikiran abstrak gitu ya. Konkret tahu ya. Ya, maksudnya kalau kita mikir sesuatu yang ada wujudnya itu konkret. Abstrak kita mikir ide, sesuatu rencana masa depan gitu ya. Konsep-konsep itu namanya berpikir abstrak. Berpikir analogis itu membuat contoh-contoh hubungan-hubungan. Seperti tadi saya berusaha menganalogikan kita melihat Lokutara Cita itu seperti orang yang melihat pesawat.
Itu pikiran analogis, pikiran ilmiah. Kita juga mencari data, bukti, nggak semuanya asal percaya gitu ya. Nah, dan ada yang negatif yaitu pikiran pendek. Nah, ini adalah macam-macam pikiran secara teori sains ya. Dan nanti kalau teman-teman browsing ada macam-macam lagi pikirannya. Artinya begini, kalau kita kaitkan dengan materi kita dan teori pikiran secara umum, yang kita bahas itu adalah pikiran secara kualitas spiritual atau kualitas batin. Sedangkan di luar sana ada banyak analisis kualitas pikiran secara apa? Kualitas pikiran secara umum seperti ini. Ada macam-macam. Kalau kita lihat secara kualitas spiritualnya atau kualitas batinnya. Nah, kalau dikaitkan secara sains ada macam-macam pikiran dan secara kita abidama, secara spiritual, secara batin ada 6 tingkatan pikiran. Kalau kita sambungkan kedua teori ini nyambungnya di mana? Nyambungnya adalah pada saat kita berpikir baik konvergen, divergen, konkret atau abstrak, logis atau ilmiah, usahakan kita jangan terjebak di pikiran kelas 1. Maksudnya begini, kalau kita ketemu hal-hal yang negatif gitu ya, misalnya, kalau kita pas ketemu hal-hal negatif, maka jangan sampai yang muncul adalah pikiran kelas 1. Usahakan yang muncul adalah pikiran 2 ke atas. Nah, pesan moralnya itu seperti itu. Itu adalah pesan moral dan pesan moral yang lainnya di saat ini ya di teori tentang pikiran itu ada konsep yang namanya growth mindset dan fixed mindset. Growth itu tulisannya seperti ini ya. Growth itu adalah dari kata grow, GROW yang artinya tumbuh. Growth mindset adalah kemampuan pikiran yang pikirannya itu kayak urep gitu loh. Pikirannya itu nggak fix, pikirannya nggak macet, pikirannya nggak stuck. Kalau fix itu dia itu percaya bahwa kecerdasan ditetapkan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ya wis saya ini orangnya seperti ini, oh, saya ini tidak bisa mikir emang, saya ini memang bodoh, saya ini memang IQ rendah, jadi saya nggak mau mikir, saya nggak mau belajar. Nah, itu adalah fix mindset. Orangnya stuck, nggak mau berusaha. Nah, pesan moralnya kalau kita dalam konteks ini adalah kita harus memiliki growth mindset. Secara spiritual kita tahu bahwa pikiran kita harus growth. Dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 harus bertumbuh, harus punya aspirasi, harus punya cita-cita secara spiritual. Jangan hanya kelas 1. Nanti kita lahirnya di alam yang rendah. Jangan hanya ahituka cita, kama wacara sobanya cita. Jangan hanya kelas 2, 3 lahirnya hanya di alam surga 6. Nanti enggak permanen dan setelah karmanya habis juga kita akan lahir lagi. Jadi itu miliki growth mindset secara spiritual. Lalu secara sosial, saya mau membawa teman-teman pada fakta ini. Bahwa PISA itu adalah program for International Student Assessment gitu ya. Itu adalah seperti lembaga akreditasi pendidikan suatu negara. PISA ini yang daftar banyak sekali negara. Jadi kalau mau ikut tes PISA ya berarti kita ikut daftar. Nanti kualitas pendidikan di negara kita akan diukur. Nah, Indonesia juga ikut. Nah, hasilnya adalah akhir-akhir ini Indonesia menunjukkan apa nilai skor PISA-nya, kemampuan literasi dan lain-lain adalah 359. Ini literasi khususnya yang membaca ya. Kan literasi itu bukan hanya membaca, tak membaca, menulis, menganalisis itu adalah kemampuan literasi namanya. Nah, untuk kemampuan membacanya itu 359. Bukan berarti anak Indonesia itu nggak bisa A, B, C, B, A, B, U, babu, B, A, B, A, baba, B, A, B, I, babi. Bukan berarti nggak bisa baca itu. Tapi kalau dikasih bacaan yang perlu analisis, itu kita, anak-anak kita itu biasanya gagal paham terhadap makna bacaan. Itu yang dimaksud sebagai skor membaca. Yang dimaksud oleh PISA itu seperti itu. Dan skornya 359. Padahal teman-teman bisa cek gitu ya. Kalau skor yang baik itu eh, adalah berapa? Di atas 400. Nah, kita masih sama 400 saja apa ya masih jauh. Kita 359.
Makanya cita-cita pendidikan itu adalah 2028 kita skornya segini, 2030 skornya segini, Indonesia emas, nanti skornya kita bisa sekian seperti itu. Nah, bayangkan ya, ini kita kembali ke skor baca. Skor kita 359, sedangkan rata-rata skor global dari negara-negara yang sudah maju itu adalah 476. Kurang kok 100 kok lebih gitu loh. Nah, itu kekurangan kita itu seperti itu. Artinya kalau kembali ke sini ya kita harus punya growth mindset. Kita harus belajar. Kita harus nanti setelah teman-teman lulus bekerja menjadi guru menjadi apapun harus menjadi agen perubahan. Pasarkan dan wacanakan tentang eh, semangat membaca, semangat menulis, semangat meningkatkan kemampuan literasi. Berarti membaca, menulis, analisis itu namanya kemampuan literasi. Itu kalau bisa harus kita tingkatkan dan kita sendiri juga sadar ini adalah tantangan kita. Kita harus punya pikiran baik gitu ya. Pikirannya selalu ditingkatkan kualitasnya plus belajarnya. Seperti itu. Jadi ya growth mindset secara abidama sekali lagi selalu mengarahkan pikiran dari tingkat 1 sampai 6. Itu artinya kita punya growth mindset. Nah, secara sosial apa? Kembali ke sini, secara sosial adalah mari kita gunakan pikiran kita, tenaga kita untuk memacu diri kita untuk meningkatkan kemampuan literasi plus memacu, mendorong anak-anak lingkungan sekitar kita juga untuk memiliki kemampuan literasi yang baik karena skor kita kurang dari 400 pada skor membaca yang baik adalah 476. Kurang kok 100 lebih gitu ya. Gitu, teman-teman, materi tentang Lokutara Cita, jangan bingung, Lokutara Cita memang belum kita capai, tapi kita tahu bahwa kita akan mencapainya dan kita tahu bagaimana petanya dan itu adalah secara teori umum yang disebut sebagai growth mindset. Bagaimana pikiran kita harus tumbuh berkembang, punya ide kreatif. Secara spiritual juga kita tahu tujuan kita level 6. Kita tidak boleh hanya diam terlena di level 2 atau 3. Apalagi jatuh ke level 1. Itu sangat merugikan kita. Itu teman-teman dan demikianlah materi hari ini. Saya buat singkat satu topik Lokutara Cita. Teman-teman jangan lupa tugasnya adalah ini. Segera tuliskan, buat kolom seperti ini. Pilih apakah Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arahata Maga atau Pala. Nanti difoto, dikumpulkan di grup kelas tugasnya. Saya tunggu hari ini sampai ya jam berapa ya? Maksimal jam 5 lah. Kalau ditunda nanti nggak selesai, jangan ditunda, segera dikerjakan, segera difoto dan kirim ke grup kelas. Demikian dan akhir dari materi hari ini Lokutara Cita artinya kita semua harus selalu punya growth mindset. Kami yang sudah tua pun juga akan terus belajar, apalagi teman-teman yang masih anak muda. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terus semangat, terus melaksanakan hybrid. Walaupun paling ya tinggal 3 atau beberapa kali lagi dan nanti saya akan berusaha untuk ke kelas ketemu teman-teman. Demikian ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.